Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعظم منك نفسك الذي بين جنبيك. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji bersyukur syukur kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallu ala nabi. Kata-kata yang ta'zim wal ikram saya yang semulia-mulianya yaitu kepada walidi wa alihi selaku ayah rahmat kita bersama. Dan kata-kata yang selanjutnya hormatannya itu kepada seluruh dewan guru dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yaitu kepada seluruh santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema saya di malam yang mulia ini yaitu yang berjudul Jihad melawan hawa nafsu. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita takwa, kita mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsu dan kita mampu untuk mencegah yang namanya hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "A'udzubikan nafsakal ladzi bainal jambaika." Musuhmu yang paling jahat, musuhmu yang paling berbahaya, musuhmu yang paling ditakuti oleh para ulama, yaitu musuhmu yang terletak di antara dua rusukmu, yaitu hawa nafsu. Kita semua mengerti yang bahwa hawa nafsu lah yang selalu menyuruh kita kepada keburukan, hawa nafsu lah yang menyuruh kita kepada kemaksiatan, dan hawa nafsu lah yang menyuruh kita kepada kemungkaran. Itulah yang namanya hawa nafsu. Hawa yang berarti keinginan jiwa ataupun kehendak jiwa yang ada pada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa amma man tagha," adapun orang-orang yang melampaui batas, "wa asara hayatud dunya," dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, "fa innal jahima hiyal ma'wa." Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Allah tidak melarang engkau mencari dunia. Carilah dunia sesuka hatimu. Jangan sampai dunia membuat engkau lalai. Jangan sampai dunia membuat engkau jauh. Jangan sampai dunia membuat engkau lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat Allah ciptakan manusia di atas bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku, kata Allah. Oleh sebab demikian, apabila kita tidak menuruti semua perintah Allah, maka ingatlah neraka akan menantimu.
Wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menuruti semua nafsunya, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Maksudnya ialah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mematuhi semua perintah Allah, dan orang-orang yang melakukan semua yang meninggalkan semua larangan Allah. Allah perintahkan salat, mereka salat. Allah perintahkan untuk puasa, mereka puasa. Oleh sebab demikian, orang tersebut akan di depannya dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, maka orang tersebut akan dimasukkan dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia di atas bumi ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama malaikat. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa diberikan nafsu. Kemudian Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tapi bila akal tanpa diberikan akal. Kemudian yang sempurna Allah ciptakan yaitu manusia. Allah ciptakan manusia itu diberikan akal dan diberikan nafsu. Oleh sebab demikian, apa-apa yang tidak ada pada malaikat ada pada kita, apa-apa yang tidak ada pada binatang ada pada kita. Maka barang siapa yang akalnya mengendalikan nafsunya, maka kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Tuba liman kana abuhu asira wa hawalu amira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Maksudnya ialah akalnya menguasai nafsunya, karena akal akan menyuruh kita kepada kebaikan. Maka dengan akal mereka akan berpikir untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, fawailun liman kana abuhu asira wa hawalu amira. Sungguh celaka, rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Karena sesungguhnya nafsu akan menyuruh kepada kemaksiatan dan menyuruh kepada kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab demikian, barang siapa yang mengikuti yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, maka kedudukannya lebih mulia daripada mereka. Sebaliknya, apabila nafsunya menjadi raja sedangkan akalnya menjadi budak, maka kedudukannya lebih hina daripada binatang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, lalu Allah memanggil kepada akal, wahai akal, kemarilah engkau ke hadapanku. Lalu akal langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan kepada akal, wahai akal, wa man ana wa ma anta, siapa aku dan siapa engkau wahai akal? Akal menjawab, asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi bahwa engkau Tuhanku ya Allah dan aku hanyalah hambamu ya Allah. Sebaliknya dengan nafsu, syahwat, ketika Allah ciptakan mereka, ketika Allah ciptakan syahwat, ciptakan nafsu, Allah memanggil nafsu. Wahai nafsu, marilah engkau ke hadapanku. Nafsu diam di tempat, tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan kepada nafsu, wahai nafsu, wa man ana wa ma anta, siapa aku dan siapa engkau wahai nafsu? Kemudian nafsu mengatakan, ana wa anta. Aku engkau, tidak ada hubungan aku dengan engkau ya Allah. Kemudian Allah angkat nafsu, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka yang panas selama 1000 tahun. 1000 tahun berlalu, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka, Allah keluarkan lagi nafsu ke dalam neraka. Allah keluarkan nafsu, kemudian Allah menanyakan nafsu, wa man ana wa ma anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau wahai nafsu? Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta, siapa aku engkau, tidak ada hubungan aku dengan engkau ya Allah. Kemudian Allah masukkan nafsu 1000 tahun ke dalam neraka yang dingin, yang dimana orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut akan terasa, akan mendapat memudahkan tulang-tulangnya. Kemudian selanjutnya selama 1000 tahun dalam neraka tersebut, kemudian
nafsu. Kemudian Allah datang lagi kepada nafsu, wa man ana wa nafsu. Siapa aku dan siapa engkau? Ana wa anta. Tiada hubungan aku dengan engkau ya Allah. Kemudian Allah angkat nafsu, Allah taruhkan nafsu ke dalam neraka yang dapat membuat orang tersebut lapar. Kemudian nafsu lagi minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi bahwa engkau Tuhanku ya Allah dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Kemudian kesimpulannya ialah apabila kita nafsu kita ingin lemah, maka katalah engkau. Hadirin Allah wa majma'u wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.